dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kita lagi di Hot Room. Di sesi terakhir ini kita mau nanyakan dua hal kepada setiap peserta. Yang pertama, menurut analisa Anda, yang realistis, yang bakal calon paling kuat jadi capres ini siapa? Dan bagaimana cara agar pemilu ini aman nantinya? Pertama, kalau kita sepakat ada sebagian arah pemilu ini masih merupakan kelanjutan dari residu pertarungan 2014-2019, suka atau tidak. Dua orang yang dianggap paling mewakili adalah Ganjar dengan Anies. Ganjar dengan Anies. Ganjar melawan Anies. Ganjar melawan Anies itu yang paling menonjol. Karena Ganjar ada dalam posisi yang ini output dari hasil survei ya, bukan di spekulasi kualitatif. Memang dianggap sebagai penerus Jokowi. Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Pak Prabowo karena saking negarawannya kemudian memiliki problem identitas politik. Dua pemilu dia adalah orang yang mewakili simbol antitesa Jokowi. Sekarang dia menjadi bagian dari loyalis Jadi, Jokowi. itu merugikan bagi kan Jokowi. yang menjelaskan bahwa kenapa kemudian suara Pak Prabowo turun, suara Anies yang naik. Begitu pula sebaliknya. Pendukung Prabowo pindah ke Anies. Betul, ada kecenderungan seperti itu. Nah, kalau Pak Prabowo maju, logikanya katakanlah ada Ganjar, Prabowo, dan Anies. Di putaran pertama itu pasti akan merugikan Anies. Karena suara Anies akan terpecah kalau kita sepakat mereka ada dalam ceruk yang sama. Tapi logikanya kalau Ganjar tidak berhasil memenangkan pertarungan di putaran pertama, putaran kedua ada potensi suara pemilih Prabowo lebih banyak mungkin yang ke Anies dibanding Ganjar. Tapi kita kemudian memastikan walaupun ini kelanjutan dari pertarungan sebelum, tapi ini harus menjadi pemilu yang lebih berkualitas. Artinya bagaimana caranya masuk ke pertanyaan kedua tadi. Pendukung ini juga jangan sampai berhenti memaksa para pemegang tiket partai, ketum-ketum partai ini bersikap realistis seperti yang kita perdebatkan sekarang. Pilih dong yang surveinya tinggi, jangan berhenti sampai di situ. Saya percaya betul Januari sampai Maret sudah akan terbaca kok. Jadi, terima kasih. Itu logikanya. Pak Rey, gimana? Siapa yang realistis bakal memenangkan capres ini? Bayangan saya ada dua skenario. Skenario pertama 3 capres, skenario kedua adalah 2 capres. Yaitu? 3 capres tentu saja Ganjar, Anies, dan Prabowo. Itu tiga pasangan. Kalau 2 pasangan, kemungkinan besar adalah Ganjar versus dengan Anies. Dan Prabowo masuk di antara salah satu di antara keduanya. Kalau 3-3-nya maju, ya tentu saja. Yang diuntungkan siapa? Yang saya kira Ganjar lebih potensial melangkah, lebih maju. Kenapa? Karena pendukung Jokowi, pendukung Prabowo sama Anies pecah. Pecah dan Prabowo akan menjadi faktor penghalang untuk bagi Anies mendapatkan suara lebih. Tapi saya kira kalau 3-3-nya maju akan ada 2 putaran. Akan ada 2 putaran? 2 putaran pilpres. Tapi kalau cuma 2 pasangan, kemungkinan besar targetnya itu hanya 1 putaran. Oh begitu? Ya, skenario bagaimana menduetkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo, atau Prabowo dengan Ganjar, itu tinggal mungkin diutaati aja siapa yang nomor 1, nomor 2. Pak Jayadi gimana? Ya, saya membaca hasil-hasil survei selama 2 tahun terakhir minimal itu adalah aspirasi publik. Jadi aspirasi publik itu ada 3 nama putra terbaik bangsa untuk dicalonkan. Yaitu? Prabowo, Anies, Ganjar. Atau namanya Anies, Ganjar, Prabowo, terserah ya. 3-3 itu maju. Jadi pemilu itu kan penyelesaian perbedaan pandangan atau konflik secara damai. 3-3 ini kan mengklaim masing-masing punya suara tinggi misalnya, baik pendukungnya maupun dirinya sendiri. Maka biarkan mereka maju 3-3. Menurut Anda siapa yang bakal lebih potensial untuk lolos, untuk menang jadi presiden? 3-3-nya potensial. Karena kalau kita lihat tadi belum ada yang dominan, Bang. Belum ada yang dominan. Paling-paling Ganjar dalam surveinya Yunarto November itu kan 30-an%. Berbeda, lalu Anies juga 25-an, Prabowo 27-an, 26 gitu ya. Kan cenderung suaranya cenderung sama kuat satu sama lain. Jadi kita harus lihat pergerakan ke depan. Apakah misalnya Anies berhasil dalam setahun ke depan misalnya itu berhasil menggerus lebih banyak suara Prabowo. Lalu kita lihat juga suara yang disebut pendukung Jokowi. Kemana pergerakannya? Belum tentu Ganjar mendapatkan lebih dari 50% misalnya. Jadi misal ada yang sebagian ke Prabowo, belum tentu Anies juga nggak dapat suara dari Jokowi kan, suara pendukung Jokowi. Jadi saya melihatnya kalau 3-3 itu maju, pertarungan akan menjadi lebih kompetitif dan menarik. Dan nanti termasuk juga akan menarik adalah siapa yang akan dipilih oleh ketiganya sebagai calon wakil presiden. Anda setuju nggak kalau sampai Prabowo bergabung dengan Ganjar, Anies akan kalah?
Kalau Prabowo bergabung dengan Ganjar, per data hari ini secara hipotetis kemungkinan Anies kalah. Pak Willy, kalau sampai Ganjar bergabung dengan Prabowo, calonmu akan kalah. Gimana pendapat Nasdem? Ya, Bang, kami ini dilatih untuk malam bermimpi memenangkan pertarungan dan bangun pagi bekerja secara totalitas untuk memenangkan pertarungan. Ya. Itulah moralitas setiap orang yang terjun dalam pertarungan. Itu idealnya begitu. Bukan Kenyataannya ideal, bagaimana? moralitas. Oke. Ya, artinya kan itu pertanyaannya survei, jika pemilu hari ini dipasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo kan? Prabowo. Kan hari ini. Pemilu kita 14 Februari 2024. Nah, ada waktu. Jadi tentu ini siapapun yang berlaga adalah putra-putri terbaik bangsa. Dan kemudian siapapun yang menang itu adalah menang rakyat. Karena itu pilihan mayoritas dari rakyat. Tugas sejarah kami di partai politik adalah memastikan kandidat kami menang dengan cara-cara Apa kehebatan Anies? Apa kehebatan beliau? Anies ini kalau bagi saya ini kebetulan ketua Dewan Mahasiswa UGM. Ya. Anies itu ketua SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UGM. Itu bagi kami aktivis pro demokrasi, dialah benchmarking untuk memimpin bangsa. Seorang yang memiliki kapasitas, integritas. Anies adalah intelektual organik yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk kemajuan peradaban, memiliki retorika yang baik, memiliki jejak rekam yang baik, dan ini adalah sebuah historical republikan yang berlanjut. Jadi Anies adalah orang yang mendedikasikan dirinya, Indonesia mengajar, kepada kebajikan-kebajikan republik, Bang. Terima kasih. Ini orang paling hebat ini, Bang. Paling hebat. Anies orang paling hebat. Sekarang bos kamu kalah hebat, Prabowo kalah hebat sama Anies. Kalah nih. Coba ayo jawab dong. Gini, kalau kita ini diajarkan untuk tetap menghargai siapapun. Oke, tapi dalam politik kan minta dulu ada liga realistis. Santai aja juga. Nah, saya sebenarnya kurang justru ingin menyampaikan tentang Mas Ganjar. Ganjar Pranowo sahabat saya juga nih. Ya. Kalau Mas Ganjar ini kan sekarang masih menjadi faktor yang tergantung. Benar. Dengan dukungan partai-partai politik. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya agak kurang tepat kalau kemudian kita memperkirakan sekarang 3 pasang gitu. Karena sebenarnya sekarang ini yang terjadi sebenarnya lebih cenderung ada 2 pasang. Yaitu? Ya, yang sekarang sudah resmi dicalonkan oleh Partai Nasdem, ada Pak Anies Baswedan, ada yang sudah dicalonkan oleh Partai Gerindra, ada Pak Prabowo Subianto. Jadi ya kita harus nunggu itu ketika bicara dengan soal Pak Ganjar. Betul hasil surveinya ada, tapi ketika kemudian itu menjadi faktor yang harus tergantung dengan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, sampai dengan sekarang kan belum ada. Jadi Anda sependapat enggak kalau sampai Prabowo sama Ganjar bergabung, hampir pasti menang pemilu presiden? Itu nggak bisa diputusin begitu. Pak Prabowo Subianto pasti nanya, Mas Ganjar dicalonkan oleh siapa? Kalau oleh nanti PDIP ada yang mencalonkan. bukan? Kalau ada yang mencalonkan. Pak Prabowo adalah orang yang sangat menghormati Ibu Megawati. Pak Ganjar kader partai PDI Perjuangan ketika dicalonkan disandingkan dengan Pak Prabowo sebagai wakilnya Pak Prabowo pasti tanya, Mas Ganjar ini didukung nggak oleh PDI Perjuangan, direstui tidak oleh Bu Mega? Oke, jadi Anda tidak mau memberikan tanggapan? Iya, saya tidak dalam posisi seperti itu karena saya nggak setuju ada residu. Karena residu ini cenderung untuk dipertahankan juga, Mas Yunarto. Pertama, gini, sebenarnya yang penting sekarang adalah 2024 diwarnai adalah ide perubahan, masyarakat yang ingin perubahan itu terekspresikan dengan pandangan-pandangan mereka. Nah, kebiasaan nih Pak Yunarto, mohon saya dikoreksi, setiap periode pemilihan presiden Pak SBY 2 kali periode ganti, masyarakat cenderung memilih yang antitesis dari Pak SBY, baik dari gaya penampilan maupun pemikirannya. 2024 masyarakat itu gampang dibantah. Masyarakat makin jelas apa? Masyarakat pertama beliau mengatakan isunya perubahan. Ya. Isu perubahan itu kondisinya bagian dari koalisi perubahan. Bukan gini. Makin jelas, makin jelas hasilnya ke Anies gitu. Saya lanjutkan dulu. Mas Rey, saya lanjutkan. Beda karena salah banget itu. 2024 masyarakat pengen perubahan. Baik dari gaya, latar belakang maupun dari gagasannya. Nah, itu menurut saya memang ada 2 tadi
ada Mas Ganjar yang diidentikan Itu secara dengan nggak langsung menyalahkan Pak Prabowo yang masuk dalam koalisi yang tidak Pak Prabowo perubahan tadi, gitu. Pak Prabowo dia posisinya di Ya, oke. tengah. Iya. Posisi Pak Harusnya Prabowo Pak di Prabowo melanjutkan. Oke, kalau ide begitu perubahan Pak Prabowo itu. Pak Ferry, dia di Pak tengah. Ferry nanti Dia di luar kita pemerintahan, akan dia di melihat dukung nanti. pemerintahan. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber dan kesimpulannya adalah ya marilah kita sambut tahun politik tahun 2023 dengan penuh kedamaian agar negara ini selamat, terutama kebobrokan masalah hukum. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan jangan lupa nonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 yang hot-hot. Jam 9.30 malam